Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afasa dengan NIM 124001003 dari Prodi Ekonomi Islam. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan ekonomi kita, yaitu riba dalam konteks modern. Topik ini akan membahas apa itu riba, mengapa dilarang dalam Islam, bagaimana riba muncul dalam praktik modern, dan solusi yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip syariah. Riba adalah isu krusial karena dampaknya yang sangat luas terhadap keadilan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Memahami riba dan cara menghindarinya adalah langkah penting untuk membangun ekonomi yang lebih berkah. Definisi dari riba. Definisi menurut bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan. Dalam konteks ekonomi, riba adalah setiap penambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli. Definisi menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari pokok modal secara batil. Tambahan ini bisa berupa bunga dalam pinjaman atau selisih harga yang tidak wajar dalam jual-beli. Hukum dasar dari riba. Yang pertama ada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas menunjukkan larangan riba dalam Islam. Yang kedua ada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan dia mengetahuinya lebih besar dosanya daripada berzina 36 kali. Kemudian ada tujuan dan hikmah larangan riba dalam Islam. Yang pertama ada keadilan ekonomi. Larangan riba bertujuan menciptakan keadilan ekonomi. Riba seringkali memberatkan pihak yang membutuhkan dan menguntungkan pihak yang memiliki modal yang lebih besar. Yang kedua ada menghindari eksploitasi. Riba dapat menjadi alat eksploitasi di mana orang yang membutuhkan dipaksa melalui persyaratan pinjaman yang tidak adil. Yang ketiga stabilitas keuangan. Riba dapat menyebabkan gelembung ekonomi dan krisis keuangan. Sistem ekonomi yang berbasis riba cenderung tidak stabil dan rentan terhadap goncangan. Yang keempat, ada investasi produktif. Islam mendorong investasi produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Riba justru mendorong spekulasi dan investasi yang tidak produktif. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Riba memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Dengan melarang riba, Islam berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Contoh penerapan riba di zaman modern. Yang pertama ada bunga bank konvensional. Bunga yang dikenakan oleh bank konvensional pada pinjaman adalah bentuk riba yang paling umum. Bunga ini tetap harus dibayar meskipun usaha yang dibiayai mengalami kerugian. Yang kedua ada vintage dengan bunga yang tinggi. Banyak vintage menawarkan pinjaman daring dengan proses yang mudah, namun seringkali mengenakan bunga yang sangat tinggi. Ini juga termasuk dalam kategori riba. Yang ketiga ada pinjaman daring ilegal. Pinjaman daring ilegal atau pinjol seringkali menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang sangat merugikan. Bunga yang dikenakan bisa mencapai ratusan persen per tahun. Yang keempat ada kartu kredit. Biaya keterlambatan pembiayaan dan bunga yang dikenakan pada saldo kartu kredit juga termasuk dalam kategori riba. Nah, sekarang ada solusi Islam untuk menghindari riba nih. Yang pertama ada perbankan syariah. Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk ini menggunakan akad seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, dan murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Yang kedua, ada fintech syariah nih. Fintech syariah mengembangkan inovasi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka menawarkan pinjaman tanpa bunga, investasi berbasis bagi hasil, dan layanan keuangan lainnya yang halal. Dan yang ketiga, investasi halal. Ada banyak pilihan investasi halal yang bisa Anda pilih, seperti saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Investasi ini memberikan keuntungan yang halal dan berkah. Dan yang terakhir adalah koperasi syariah.
Quraisy Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Mereka menawarkan pinjaman tanpa bunga dan layanan keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari poin-poin yang telah saya bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menghindari riba adalah bagian dari menjalankan ajaran Islam secara kafah. Dengan menghindari riba, kita berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkah. Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk menghindari riba. Dengan memilih produk dan layanan keuangan syariah, kita dapat membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga topik yang telah saya bahas ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang riba dan solusi yang ditawarkan oleh Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.